Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Tak lupa mari sama-sama berdoa agar semoga kami serta para subscriber dan pemirsa yang budiman selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, lancar rezekinya, terbebas dari segala macam hutang piutang, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Pau Channel akan mengangkat sebuah kisah tentang saat Mbah Khalil marah-marah pada santrinya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Kiai Bahar bin Nur Hasan bin Nur Khatim mondok di pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan pada umur 9 tahun. Versi lain dikatakan pada saat umur 12 tahun. Di antara teman seperiode beliau ketika mondok di Bangkalan adalah Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Tidak banyak keterangan tentang bagaimana Kiai Bahar saat nyantri di Bangkalan, baik tahun atau kegiatan kesehariannya. Namun, kisah yang masyhur adalah tentang beliau pernah ditakzir atau dihukum karena melakukan kesalahan dan diusir oleh gurunya Syekhuna Khalil Bangkalan. Alkisah, ketika Bahar kecil mondok di pesantren Syekhuna Khalil, tanpa disengaja beliau bermimpi tidur dengan istri Syekhuna Khalil. Pada pagi harinya, versi lain waktu subuh, Syekhuna Khalil keluar dengan membawa pedang, versi lain golok tumpul, sambil marah-marah kepada santrinya. Mbah Khalil berkata, "Kurang ajar, siapa tadi malam yang tidur dengan istri saya? Ayo mengaku. Siapa yang tadi malam tidur dengan istri saya?" Kata Syekhuna Khalil dalam bahasa Madura. Semua santri pada ketakutan dan tidak ada yang berani menjawab karena mereka merasa tidak melakukannya. Lalu Syekhuna Khalil pun menyuruh mereka berjalan dua-dua sambil bergandengan di depan beliau. "Ayo, keluar dua-dua," bentak Syekhuna Khalil yang terkenal keras itu. Para santri pun keluar secara bergandengan. Namun, santri yang terakhir tidak ada gandengannya. Syekhuna Khalil yang mengetahui akan hal itu pun heran dan berkata, "Lah, ini mana gandengannya?" "Tidak ada, Kiai," jawab santri yang tanpa pasangan tersebut sambil gemetar ketakutan. "Mungkin yang bersembunyi itu yang tidur dengan istri saya. Ayo cari, perintah beliau Mbah Khalil Bangkalan. Segera semua santri yang waktu itu berjumlah hanya 20 orang mencari Bahar kecil yang bersembunyi di biliknya atau di kamarnya karena merasa bersalah dengan mimpi yang dialaminya. Akhirnya Bahar kecil pun ditemukan dan dibawa ke hadapan Syekhuna Khalil. Dengan lugu dan berterus terang, Bahar kecil pun menceritakan apa yang dialaminya waktu itu. "Iya, memang saya yang melakukannya, Kiai, tapi cuma dalam mimpi." Setelah mendengarkan penuturan santrinya itu, Syekhuna Khalil tetap menghukumnya dengan disuruh menebang pohon-pohon bambu di belakang dalam atau rumah dengan pedang tumpul yang sejak tadi dalam genggaman beliau. "Sekarang kamu saya tindak. Rumpun bambu yang ada di belakang rumah saya itu tebang semua sampai bersih. Jangan sampai ada sisanya, meskipun selembar daun pun," kata beliau Syekhuna Khalil. Dalam riwayat lain, Syekhuna Khalil mengatakan,
Bambu-bambu itu tebang semua. Sehari harus bisa selesai, kata Mbah Khalil. Setelah mendengar perintah Mbah Khalil demikian, Bahar Kecil pun segera melaksanakan perintah Mbah Khalil tersebut. Dan subhanallah, keajaiban pun terjadi. Ternyata Bahar Kecil bisa merampungkannya hanya dalam waktu cuman setengah hari. Setelah selesai dari tugasnya, Bahar Kecil pun pergi menghadap Syekhona Khalil untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Syekhona Khalil yang melihatnya menghadap bertanya dengan nada tinggi, "Sudah?" Bahar Kecil pun menjawab singkat, "Iya, sudah," sambil menyerahkan kembali pedang yang dibawanya tadi. Setelah itu, Syekhona Khalil mengajaknya ke dalam suatu ruangan yang di dalamnya tersedia beberapa talam penuh nasi, lengkap dengan lauk pauknya, yang konon cukup untuk makan 40 orang. Ternyata Syekhona Khalil menyuruhnya menghabiskan semuanya. "Sekarang makan ini sampai habis, jangan sampai tidak dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, saya tebas kamu," perintahnya dengan nada mengancam. Secara akal, tidak mungkin satu orang bisa menghabiskan makanan sebanyak itu. Tetapi ternyata Bahar Kecil mampu memakan semuanya sampai habis dalam kurun waktu yang sangat singkat. Setelah selesai, Syekhona Khalil membawanya ke ruangan lain yang penuh dengan aneka buah-buahan. Mbah Khalil pun berkata dengan nada tinggi, "Sekarang habiskan ini," perintah beliau. Segera Bahar Kecil pun melaksanakan perintah dari gurunya itu. Buah-buahan dalam ruangan itu pun habis dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, Bahar Kecil diajak keluar dari ruangan itu oleh Syekhona Khalil dengan menangis. Bahar Kecil tidak mengerti kenapa gurunya menangis. Mbah Khalil pun berkata dengan nada sedih, "Ilmuku sudah dihabiskan olehmu, Mas Bahar. Sudah, pulanglah kamu," kata Syekhona Khalil kepada Bahar Kecil seraya mengusap air matanya. Nasi, lauk pauk serta buah-buahan merupakan isyarat akan aneka macam ilmu Syekhona Khalil. Riwayat lain menyebutkan bahwa Syekhona Khalil berkata, "Saya dulu mencari ilmu ke Sidogiri dengan susah payah. Sekarang sudah dijemput, diambil alih kembali." Dan sebagian riwayat menyebutkan, setelah Bahar Kecil selesai membabat pohon bambu, beliau disiram atau dimandikan oleh Syekhona Khalil. Ketika disiram, beliau melafalkan niat wudhu. Setelah itu, Syekhona Khalil menyuruh beliau pulang ke Sidogiri. Saat Bahar Kecil pulang ke Sidogiri, Syekhona Khalil mengikut sertakan 7 santrinya dari Madura untuk menjadi santri Bahar Kecil. Masa pondok Bahar Kecil kepada Syekhona Khalil adalah hanya seminggu saja atau kurang dari 1 bulan. Setelah pulang, Bahar Kecil langsung menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Karena usianya yang sangat muda, Bahar Kecil dikenal dengan sebutan Kiai Alit. Dalam bahasa Jawa alit berarti kecil. Menurut riwayat, setelah peristiwa itu, Syekhona Khalil Bangkalan pernah berkata tentang Sidogiri, "7 turunan dari keturunan saya haruslah mondok di Sidogiri." Cerita ini disarikan dari buku Jejak Langkah 9 Masayih Sidogiri II, diterbitkan oleh Sidogiri Penerbit. Nah, Sobat Pau Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Karena sesungguhnya kekurangan kesalahan
datangnya dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.